dan tanyakan kepada para penganutnya. Jangan kesimpulan sendiri. Lalu tanyalah pada mereka. Penulis itu mana yang menyatakan nabi-nabi dan para rasul itu, mana yang menyatakan dalam pengertiannya bahwa itu adalah dari Tuhan, gitu. Kalau saya lihat agama itu yang para rasul dan para nabi ataupun pemuka agama pertamanya yang menulis kitab suci yang menyatakan dari Allah itu hanya ada di Alkitab. Baik itu perjanjian lama Tanakh maupun perjanjian baru. Perjanjian lama jelas para nabi berkata, datanglah firman Tuhan. Firmanlah Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Itu. Dalam perjanjian baru, Tuhan datang menjadi manusia. Dan Tuhan yang menjadi manusia mengatakan bahwa segala firman yang diberikan, disampaikan oleh Bapa, telah disampaikan oleh anak sebagai utusan. Lalu akan ada lagi Roh Kudus yang diberikan yang mengajarkan segala sesuatu. Dan para rasul menyatakan memiliki Roh Kudus. Dan apa yang mereka meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi kita lihat juga konsepnya sama, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, yaitu Allah sendiri yang memimpin mereka. Oleh karena itu dikatakan all scripture adalah hembusan Allah. Dan mereka benar ada hubungan dengan Allah. Tetapi kita lihat kalau agama-agama pada umumnya yang paling banyak itu adalah antroposentris. Manusia pusat mencari Allah. Itulah agama Buddha, agama Konghucu, agama-agama lain ya. Kita lihat itu adalah mereka mencari Allah dan mereka mengatakan Allah seperti demikian dan mereka mengakui. Dan tidak ada Allah yang menjumpai mereka. Makanya banyakkan Allahnya itu adalah Allah yang impersonal. Oke, karena 120. memang tidak ada pernyataan Allah. Oke. Ya, Pak Amir 1 sampai 123. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini saya mau memaparkan terkait dengan apakah Islam itu agama dari Tuhan. Jelas kami mengimani. Kenapa? Karena setiap ajaran agama itu pasti dicatat di dalam kitabnya. Bagaimana mengimani suatu agama tapi di dalam kitabnya nggak ada? Kalau di Al-Quran, di dalam Islam terjelas hurimat alaikumul maitatu wa damu wal hamal khinjir wa ma uhilla li ghairillah bihil wal munkhaniqati wal munqudatu wal mutaraddatu wan natikhatu wa ma akala sab'u illa ma dakaitum wa ma tubiha ala nusubi wa antas taqsimu bil azlam dzalikum fisku al yaumu ya'isul ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yaumu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina faman turra fi mahmasati ghairil mutajanifi li itsmi fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya diharamkan bagimu makanan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh dan yang ditanduk dan yang diterkam di dari binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan aslam anak panah. Karena itu suatu perbuatan yang fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, yaitu agama Islam. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Dan hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin membuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah ajaran agama
yang tertera di dalam kitab sucinya. Bagaimana kalian mengimani suatu ajaran? Aku orang Kristen, tapi di dalam ajarannya nggak disebutkan oleh Tuhannya. Lalu mengambil narasi dari mana ini pengikut? Oke. Terima kasih. Sampai 126. Aduh. Pak Pras, 126 silakan. Ya, jadi gini. Yang saya katakan tuh apa sih? Yaitu penulisnya, rasul dan nabinya itu langsung terima dari Tuhan gitu. Dan ada hubungan dengan Tuhan langsung. Bukan seorang nabi ngomong, ini firman Tuhan, tetapi nggak pernah dapat dari Tuhan gitu. Bisa aja kan saya ngomong, saya tadi malam dapat dari ini dari Tuhan, gini. Bisa aja kan ngomong bahwa ini adalah firman Tuhan, tetapi nggak pernah ada hubungan dengan Tuhan gitu. Dari mana? Ternyata dari malaikat. Gitu. Lalu malaikatnya ngomong apa? Dari Tuhan. Tetapi kan nabinya itu tidak pernah berhubungan dengan Tuhan langsung gitu. Jadi waktu malaikat itu mengatakan bahwa ini dari Tuhan segala, nabinya hanya percaya gitu. Percaya kepada siapa? Kata malaikat. Tetapi apakah itu dari Tuhan? Ya saya juga nggak tahu. Cuman masalahnya tidak ada nabinya secara langsung berjumpa dengan Tuhan. Nah, satu-satunya di dalam dunia ini yang agama yang benar-benar nabi-nabinya itu menyatakan bahwa ini adalah wahyu dari Tuhan. Tuhan sebagai pusat untuk mewahyukan diri hanya Alkitab. Gitu. Yang lainnya adalah kalau nggak bukan manusia mencari, ya dari malaikat ataupun dari makhluk yang bukan Tuhan gitu. Dan yang dari Tuhan disertai dengan tanda-tanda mujizat, dan sekalipun orangnya banyak, saksinya banyak, tetapi caranya dapat dipercayai disertai dengan tanda-tanda dan mujizat tidak mungkin dilakukan manusia dan diketahui orang banyak gitu. Jadi seperti Musa ya, yang melihat mujizat itu bukan satu orang tapi satu bangsa gitu. Jadi apa yang dikatakan dikonfirmasi oleh satu bangsa dan itu menjadi sesuatu yang nyata gitu. Jadi kita lihat ada sesuatu yang sifatnya yakin, jelas, dan itu adalah dari Tuhan, dan konfirmasinya adalah semua mengatakan hal yang sama seperti di pengadilan. Saksinya mengatakan yang sama, dikonfirmasi berbicara satu hal yang sama, bukan satu orang doang, bukan pengakuan satu orang doang. Jadi semuanya itu ternyata bahwa terlihat bahwa itu memang dari Tuhan. Percaya atau enggak kan urusan berbeda. Tetapi hanya satu kitab di dunia ini yang adalah teosentris, Tuhan menjadi pusat memajukan diri. Yaitu hanya di dalam perjanjian lama, perjanjian baru di dalam tanah. Saya belum pernah melihat yang lain. Ya. Waktu habis, Pras. Sampai 29. Oke, narasinya Pak Pras ini memang mantap. Tapi gini loh Pak Pras, kami juga heran terkait dengan apa narasinya Pak Pras. Terkait apa? Injil Markus, Matius, Injil Yohanes. Apakah itu langsung firman Tuhan? Pak Pras, kalau kami meyakini bahwa firman Tuhan di dalam Al-Quran sudah jelas. Kalau penerimaan wahyu atau penerimaan beritanya dari orang ke orang katanya, apakah itu bukan merupakan suatu berita yang bisa diselewengkan? Pencatatannya apakah Bang Pras juga meyakini bahwa itu adalah pernyataan dari Tuhan, sedangkan yang menulis bukan dari Yesus, tapi bukan muridnya Yesus, bahkan jauh dari Yesus menuliskan hasil dari penelusuran apa semua. Apakah ini sebuah firman Tuhan? Kalau kami meyakini jelas, kenapa? Di dalam pewahyuan Nabi Muhammad dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, lalu dihafalkan oleh para sahabat-sahabat, kami percaya. Maka di dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang takwa. Kenapa? Itu merupakan firman Tuhan yang benar-benar. Bahkan di dalam Al-Quran juga menantang bagi orang kafir.
Kalau kamu ragu-ragu terkait dengan apa yang aku firmankan kepada Muhammad, suruh orang kafir itu untuk membuat semisal surat-surat Al-Quran. Silakan. Ini namanya kitab suci yang dari Tuhan, yang bisa menantang kepada manusia yang tidak percaya dengan adanya Al-Quran. Tantangan kepada orang kafir. Mana kitab suci seperti Al-Quran kayak gini nih? Apakah kitab Bible menyatakan begitu? No. Kenapa itu apa? Karena kitab Bible adalah bukan merupakan pewahyuan. Bukan pewahyuan, tapi apa? Penelusuran. Katanya dengan hadis saja jauh. Hadis masih ada rawi-rawinya. Kalau Bible mana? Dibandingkan hadis saja, Pak. Yang kau yakini sebagai kitab suci itu jauh kesanatannya, jauh kesohihannya. Bagaimana kita yakini ini sebagai kitab suci? Kalau di Al-Quran jelas. Yang enggak mengimani Al-Quran sebagai firman Allah, firman Tuhan yang menciptakan Yesus, ditantang. 129. Silakan. Ya, Pak Pras 132. Ya. Lanjut. Nantang ya boleh aja, tetapi apakah orang nggak bisa membuat? Coba keluarin 1-2 ayat. Saya baca, kalau kamu nggak begini, nggak begitu loh. Orang semua bisa ngomong begitu. Kenapa bisa ngomong gitu? Itu ada konsepnya. Kemudian isinya kalau teratur luar biasa sehingga menjadi satu kaitan puisi yang luar biasa ataupun sesuatu yang itu, baru itu hebat. Tapi kalau terpotong-potong, satu atas ngomong apa, bawah ngomong apa, dan tidak saling terkait, itu adalah pembicaraan konsep seseorang yang terbelah-belah gitu. Nggak ada sesuatu, coba tunjukin yang mana ada sebuah keluar biasaan yang tidak mungkin dikatakan oleh manusia. Coba saya mau lihat, kasih ayatnya dan katakan bahwa ini tidak bisa toh, tidak ada konsep manusia toh. Nah, kemudian kayak tadi nggak boleh makan ini apa, itu semua ada di Bible, gitu loh. Tapi ada sedikit perubahan-perubahan, jadi nggak ada masalah itu. Kemudian begini, kalau di dalam Alkitab itu manusia itu apa yang disebut firman Tuhan? Firman Tuhan itu adalah apa yang mau disampaikan Allah kepada manusia. Jadi ada kata perkataan setan. Perkataan iblis itu perkataan Tuhan bukan? Di satu aspek bukan. Karena yang ngomong siapa? Yang ngomong iblis kan? Yang ngomong siapa? Yang ngomong ular kan? Tetapi di satu aspek adalah firman Tuhan. Apa itu maksudnya firman Tuhan? Itu adalah perkataan iblis yang Tuhan mau disampaikan, diketahui oleh kita, disuruh dituliskan kepada penulisnya gitu loh. Dan ada juga yang firman Tuhan langsung. Jadi semuanya itu adalah sesuai dengan pembicaranya. Yang bicara iblis ya iblis, tetapi para penulis itu harus mengetahui semua itu. Jadi Tuhan melatih kayak murid-muridnya. Melalui penyelidikan itu Tuhan memimpin dia untuk merasa perlu untuk penyelidikan. Dan setelah penyelidikan semua dia ketahui, dia pahami semuanya itu, Roh Tuhan di dalam dia membimbing dia. Tanpa menghilangkan kesadarannya, tanpa mendiktekan, tetapi ada pimpinan Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh. Sehingga dia mampu menuliskan. Pada waktu dia mau menggunakan kata-kata yang tidak tepat, Roh Tuhan bisa melarang dia. Makanya di Alkitab dikatakan manusia memikir-mikirkan ucapan lidah dari Tuhan. Dadu dilempar keputusan Tuhan yang terlaksana. Nah, itulah yang disebut dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak perlu merasuki manusia karena dia ciptaannya, dia bisa mengatur sedemikian rupa sehingga selaras. Manusianya tetap sadar, diperlengkapi dengan semua yang harus dia ketahui, dipimpin dalam kehidupannya untuk mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan, lalu pada saat yang tepat Tuhan memimpin dia untuk menuliskan apa yang Tuhan kehendaki untuk dituliskan. Makanya pada waktu Yesus hidup, dia mengatakan masih banyak yang harus kukatakan, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Tapi jika Roh Kudus datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan semua dia akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar. Dan setelah mereka memahami semuanya itu barulah dituliskan satu-satu. Gitu. Waktu habis. Ya, sampai 35, pamer. Oke, terima kasih Bang. Ini membuktikan bahwa apa yang dicatat oleh para penulis itu hanya mengandalkan Roh Kudus, bukan pemfirmanan. Gimana ini? Sedangkan kita menulis sejarah, saya tadi sama Rion menyatakan sejarah, itu aja berselisih. Kenapa? Karena penulisan sejarah oleh manusia itu berlainan dari otak satu ke otak lain, itu berlainan bro.
Ternyata di dalam kitab Bible kalian juga begitu juga. Berarti ini bukan kitab suci, tapi kitab sejarah. Mohon maaf ini, kitab sejarah. Kenapa? Dicatat tanpa adanya pewahyuan. Ini namanya kitab sejarah. Apa bedanya dengan kitab buku yang lain? Kitab sejarah yang membicarakan terkait dengan Yesus. Apa dengan buku-buku sejarahnya membicarakan tentang Diponegoro? Ini aja itu berbeda yang di Indonesia. Yang baru kemarin-kemarin sejarahnya. Apalagi ini tahun 1 Masehi, bro. Ini yang harus kita pikirkan. Makanya di dalam Al-Quran itu menantang kepada orang-orang kafir terkait dengan kalau kamu nggak percaya dengan adanya Quran ini adalah firman Tuhan, maka buatlah semisal satu ayat aja di dalam Al-Quran, semisal Al-Quran ini. Sungguh luar biasa sampai detik ini tidak ada. Walaupun percaya nggak percaya sampai juga menyatakan tidak ada. Buktikan. Kalau ada orang yang bisa menuliskan Al-Quran semisal Al-Quran ini tulisan manusia. Inilah tantangan Tuhan kepada kamu sekalian. Kalau kalian nggak percaya dengan adanya Quran sebagai firman Allah, makanya di dalam Al-Quran meluruskan. Dan di dalam Al-Quran juga menjelaskan agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Sedangkan umat Kristen, Yesus saja nggak ngerti agamanya apa. Gimana kalian ini menyatakan agama saya Kristen, tapi dari ajaran Kristen, Yesus nggak pernah mengajarkan terkait dengan kekristenan. Lalu kamu mengikuti siapa, bro? Kalau kalian menyatakan aku orang Kristen pengikut Yesus, sedangkan Yesus nggak tahu yang dibawa oleh umat, bahkan Injil Matius, Markus, apa semua Yesus nggak tahu, bro. Gimana ini? Kalau kamu menyatakan bahwa ini kitab suci dan Kristen adalah dari Tuhan, sedangkan Tuhan yang kau anggap Tuhan nggak tahu Kristen kok. Kalau Islam jelas dinarasikan di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang sudah disempurnakan sebagai agama sampai akhir zaman. 135 sampai 38 Pak Las. Ya, lihat ya. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa, Pengasih, dan Maha Penyayang. Emang orang nggak bisa ngomong begitu? Kemudian kedua, segala puji bagi Tuhan, alam semesta alam. Oh, manusia nggak bisa ngomong gitu. Nggak bisa nulis begitu. Ketiga, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nggak bisa. Apalagi sih? Pemilik hari pembalasan. Dia punya konsep bahwa Allah pemilik hari pembalasan. Salah, susah nulis gitu. Kemudian, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Manusia memohon pertolongan bukan hanya orang Islam. Agama-agama lain tuh kalau dia percaya ada Tuhan, dia kepada Dialah memohon pertolongan. Apakah perkataan ini tidak bisa dituliskan? Tidak bisa ditulis, gitu. Jadi tantangan apa gitu loh? Apa yang nggak bisa? Nah, kemudian kedua, Yesus gini loh, pengakuannya di mana? Nah, di dalam Al-Quran, tunjukin ke saya yang adalah Allah berbicara langsung sama Muhammad. Dan Muhammad mengatakan, Tuhan berkata kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Di mana? Nggak ada. Di Alkitab ada. Itulah yang saya katakan. Saya nggak mengatakan tentang faktanya seperti apa yang dari malaikat itu bukan firman Tuhan atau apa. Di sana saya tidak mengkritik, saya menghormati. Kalian percaya bahwa yang dari malaikat Jibril adalah firman dari Allah. Saya menghormati. Kalau kamu kan masih menyerang gitu. Kami tidak, saya menghormati, tetapi harus tahu bahwa itu tidak ada Allah yang keluar di dalam seluruh Al-Quran itu Allahnya nggak ada, gitu. Dari mana? Jibril semua. Nah, kalau di dalam Alkitab itu terlepas daripada Jibril mengatakan itu firman Allah atau enggak, saya nggak menilai itu. Nah, kemudian kalau yang kemudian di dalam Alkitab, ya itu penulisnya dengan jelas, cuma ada dua kemungkinan, benar atau bohong. Di sana saya tidak sedang mengatakan apa, tapi jelas itu firman Tuhan. Kalau itu benar firman Tuhan, silakan. Karena di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Roh itu ada di dalam murid-muridnya, Roh itu memimpin, mendorong, itu. Jadi siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah. Anda menghujat, nah itu dia akibatnya, gitu. Tapi pengakuannya adalah seperti itu, gitu loh. Jadi saya tidak sedang menilai pengakuannya itu benar atau salah. Saya tidak masuk ke situ. Jadi saya tidak menghina dengan kepercayaannya Pak Amir ataupun kepercayaan Islam. Tidak. Saya hanya
kan bahwa tidak ada Allahnya yang berbicara gitu loh. Malaikat gitu loh. Mana yang Allah? Nggak ada. Kalau di Alkitab itu semuanya Allah. Perjanjian baru, perjanjian lama, semuanya perjanjian baru pun Yesus adalah Allah. Yesus Roh Kristus ada di dalam orang percaya. Bukan hanya di dalam murid-murid. Dan harus diterima oleh semua orang percaya sampai hari ini. Jadi di room ini. Waktu habis. Ya, sampai 41, Pak Amir. Oke. Saya juga menarasikan bukan menghujat, tapi kenyataan toh. Dalam hal ini kami terkait dengan apakah Islam itu agama dari Allah atau dari Tuhan, atau Kristen agama dari Tuhan. Tapi narasi Pak Pras tidak ke sana. Tapi kami menarasikan itu Pak Pras, bahwa ajaran agama Islam itu disematkan oleh Tuhan itu sendiri, bahwa hanyalah Islamlah agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan tadi yang sudah saya bacakan ayat yang terkait apa yang dinarasikan terkait dengan hukum apa semua itu sudah disempurnakan oleh Islam, bahwa Islam adalah agama yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Saya mau menanyakan dari narasi Bang Pras tadi, apakah Kristen merupakan ajaran yang Yesus ajarkan, sedangkan Yesus nggak mengenal Kristen loh? Itu yang saya tanyain, apakah Kristen ini juga dari Tuhan? Kan Pak Pras tadi menyatakan bahwa agama mana yang dari Tuhan. Nah, saya tanya sekarang, apakah Kristen ini dari Tuhan? Sedangkan Yesus saja yang kau anggap Tuhan, nggak mengenal Kristen. Gimana ini? Kalau Islam jelas, mau bolak-balik apapun di dalam kitabnya ada, menyematkan bahwa hanya Islamlah ajaran yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Ini ada dalilnya. Itu Pak Pras. Nah, terkait dengan apa yang dinarasikan Pak Pras tadi mengenai ketuhanannya, apa itu terkait dengan Tuhan yang berfirman. Memangnya di dalam Al-Qur'an itu nggak ada firman Tuhan. Sedangkan di sini kami juga nggak menuhankan Nabi Muhammad yang bisa ketemu Tuhan yang di dalam sejarahnya, yaitu dalam Al-Qur'an juga diterangkan terkait dengan Isra Mi'raj. Walaupun kamu nggak percaya, tapi ternyata Nabi Muhammad itu di Sidratul Muntaha. Pasti ketemu dengan Tuhan. Tapi tidak secara langsung, gimana ketemunya kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi ternyata dia diundang oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban umat muslim. Yang wajib sebagai umat muslim itu melaksanakan sholat. Karena itu perintah langsung dari Allah. Yang dibawakan oleh Nabi Muhammad langsung ke Sidratul Muntaha. Apakah kamu percaya? Gak percaya. Tapi kami ngimani, bro. Apakah itu merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad tidak ketemu Tuhan? Tapi kami tidak mengunggulkan hal demikian itu. Karena kekuasaan Tuhan itu pasti ada. Sama dengan Yesus. Diciptakan tanpa Bapa, itu juga kekuasaan Tuhan. Itu membutuhkan Tuhan yang kuasa. Bukan Tuhan yang kuasa menjadi tidak kuasa. Kenapa? Kalau sudah jadi manusia, itu tidak ada kuasaannya, bro. Habis. Pak Pras sampai 44. Ya. Jadi gini ya. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 12, saya bacain aja ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Bila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab itu aku katakan, ia memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, apa yang diterima dari Yesus diberitakan oleh Roh Kudus dan tidak dikatakan dari Allah, karena segala yang Bapa punya aku punya. Siapakah Yesus kalau segala yang Bapa punya dan segala perkataan Bapa dan semua rencana Bapa, kehendak Bapa adalah punya Dia, kalau Dia bukan Allah? Jadi Yesus tahu nggak apa yang diajarkan murid-muridnya? Ya jelas tahu dong, udah jelas. Jadi pengakuannya seperti itu. Anda tidak percaya, terserah. Tapi kalau itu beneran, Anda cilaka gitu. Nah, kemudian tentang perkataan tentang kamu mengatakan kamu percaya, saya hormati, tetapi tetap itu adalah dari malaikat. Lalu tentang kejadian di Isra Mi'raj, saya selalu bertanya, dan kemudian ada yang mengatakan Allah berbicara di belakang tabir. Berarti
Nabinya nggak tahu bahwa itu Tuhan atau tidak. Kalau itu Tuhan, kenapa dia tidak menceritakan? Nah, kemudian ada juga yang nuduh ngimpi, saya juga nggak tahu. Ya, nah saya selalu tanya, apa isi perkataan? Kalau nggak mimpi kan pasti tahu. Dia ngomong gini-gini, apalagi para nabi itu dengan jelas bisa menuliskannya. Karena apa? Karena perkataan itu diukir di dalam dirinya dia, dan Roh Kudus memimpin dia untuk pada waktu penulisannya juga. Jadi harusnya adalah demikian, dan itu harus ditulis di dalam Al-Quran. Tapi kok nggak ditulis gitu loh. Kalau benar-benar ketemu dan itu perkataan Tuhan, Tuhan ngomong gini, Tuhan, itu kan firman Tuhan. Tetapi ternyata waktu saya tanya, saya nggak mengatakan saya tahu. Saya itu tanya. Bahkan sekarang saya tanya sama Amir, yang mana? Pada waktu itu kenapa nggak ditulis di dalam kitab suci yang adalah perkataan Tuhan? Kenapa semuanya perkataan Jibril? Nah kalau begitu, tentu kita punya imajinasi. Saya hormati kamu percaya, tetapi kita juga bisa punya imajinasi, gitu. Itu mimpi di belakang di belakang tabir, yang mimpin datangnya itu adalah si siapa namanya, si Jibril, sampai ke tingkat 7 si Jibril yang nggak bisa nemenin. Nah mana tahu nanti kalau yang di belakang tabir itu ternyata yang ngomong benar-benar ada kata, ada ngomong gitu ya. Ternyata itu ada si Jibril juga, dia kan nggak tahu gitu loh. Jadi ini asumsi ya. Saya ya bukan menghina ya. Saya cuma bertanya. Ya, lanjut. Oke, terima kasih. Tak lanjut dulu sebentar. Kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah menceritakan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Sebagaimana surat Toha ayat 114 itu perkataan Tuhan, bro. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimu sholah. Akulah Tuhan Allahmu, maka sembahlah aku untuk mengingat-ingat aku. Ini pernyataan Tuhan. Bagaimana kalau menarasikan terkait dengan apa yang kau narasikan tadi? Itu kabur semua. Apalagi kalau mengkait-kaitkan dengan Roh Kudus. Apalagi seorang roh yang dikaitkan dengan apa yang dinyatakan di dalam mulutnya. Sekarang Roh Kudus mulutnya di mana ini yang menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang beriman? Hei, mulutnya di mana Roh Kudusnya ini? Sedangkan Nabi Muhammad menyampaikan apa yang mengimani terkait dengan Isa alaihissalam, yaitu mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Isa alaihissalam atau Yesus. Kami mengimani, kami meyakini, dan kami beriman. Tapi kalau narasi kalian katanya harus beriman kepada, tapi kalian itu malah menghujat Yesus. Kenapa? Karena kalian meyakini kalau Yesus disalib, sedangkan di kitab yang terdahulu terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Ini secara nggak langsung kalian itu mengkutuk Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, tapi kamu mengimani bahwa Yesus digantung. Kan kalian enggak. Allah menyelamatkan Isa alaihissalam sebagai hamba yang didekatkan, sehingga Allah mengangkat derajatnya dia ke langit. Nanti saat waktunya tiba akan turun ke bumi sebagai manusia biasa yang menolak apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang menuduh dia sebagai Tuhan dengan digantung di kayu salib. Sehingga di situ narasinya mematahkan salib. Itu narasi kita. Mengimani Isa alaihissalam. Bukan sebagai Tuhan, sebagai utusan. Oke. Karena di dalam kitab-kitab kalian juga menyatakan dia jelas-jelas. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau di dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Ini bahwa Yesus, apa yang dinyatakan oleh umat Islam dengan apa yang dipertahankan Yesus, nyambung. Amir, ya lanjut Pak Pras sampai 150. Ini di dalam Alkitab tuh ada dikatakan 1 minggu terakhir Daniel. Dimulai dengan perdamaian, bait suci didirikan, ada persembahan, lalu 3,5 tahun kemudian perjanjian itu dikhianati. Kemudian Israel akan diserang gitu oleh bangsa-bangsa. Lalu ada 2 saksi Tuhan. Dan pada waktu bangsa Israel mau diserang itu, ada peperangan di sorga antara Mikael dan iblis gitu ya, dan iblis
dilemparkan ke bumi. Jadi siapakah yang turun memerangi Israel? Itu adalah yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 itu adalah pembunuh keji. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4 juga dikatakan pembunuh keji berdiri di bait suci. Dia akan memerangi. Siapakah itu? Dia bisa melakukan banyak mujizat. Nah, Mesias ini yang palsu ini akan menyerang Israel. Nah, itu adalah siapa? Nah, kemudian kalau kamu bilang Isa menyerang Israel, perang melawan Israel, loh, nubuatnya kok kebalikan gitu. Ya nggak apa-apa, kamu percaya itu, tetapi menurut kita itu nubuat palsu. Lalu gini, kita semua sudah berdosa. Karena berdosa, kita di bawah hukuman Allah, di bawah keadilan Allah, kita tuh dihukum. Maka siapa yang terkutuk? Kita. Jadi hukum Taurat menjadi kutuk buat kita. Kenapa? Karena kita melanggar gitu loh. Jadi semakin dikatakan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini. Loh, justru kita melakukannya. Jadi hukum itu bukan menjadi berkat, tapi menjadi kutuk. Nah, oleh karena itu Yesus mengatakan kamu kan nggak bisa melepaskan diri dari kutukan, toh ya. Saya menjadi terkutuk buat kamu deh. Gitu. Jadi bukannya Yesus dikutuk, tetapi Yesus menggantikan kutuknya kita. Lalu kita lihat bahwa kitab-kitab itu adalah semuanya dari pimpinan Roh Kudus dan kalau di dalam Perjanjian Lama dari Allah. Dan saksinya banyak. Dan mereka saling mengenal, berhidup di dalam zaman yang berbeda waktu ditulis. Loh, isinya semua sama ternyata. Mengacu kepada rencana kekal Allah, tujuan Allah, penyelamatan yang dari Allah. Semuanya sinkron dan saling terjalin gitu mengenai Yesus kematian tentang penebusan. Di dalam Petrus ada, di Yohanes ada, di dalam tulisan Paulus ada, di dalam tulisan Matius ada, di dalam tulisan Markus ada. Sehingga kita lihat ini adalah terjalin sangat luar biasa. Padahal waktu abad pertama bukan semua gereja memiliki semua kitab itu. Ada yang cuma memiliki 11, ada yang memiliki cuma tulisan Paulus. Tetapi begitu dikumpulkan dan dinyatakan, oh ini saya mendapatkan sejarah dari gini, kumpulkan pada satu, semuanya terkumpul. Jadi tulisannya tanpa direncanakan, tetapi itu bersejarah dari satu disalin oleh gereja-gereja mula-mula sampai kepada itu dan begitu dijadikan satu, ternyata isinya sinkron. Berarti dari siapa? Allah gitu loh. Daksinya banyak. Sampai 153 Pak Amir. Oke, terima kasih. Wah, keras. Tapi narasinya Pak Pras tidak ada menyatakan bahwa Kristen itu dicatat dalam kitab sucinya. Mana kita percaya kalau Kristen itu ajaran dari Tuhan? Karena di dalam kitab sucinya nggak ada menyatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran Yesus. Dan Yesus dia tahu Kristen kok. Itu yang harus dinarasikan. Karena tadi kan menarasikan mana ajaran yang dari Tuhan. Agama yang dari Tuhan. Kalau kami jelas di dalam kitab suci ada. Bahwa agama yang diridhoi adalah Islam. Ya dah? Lalu mana lagi di dalam Kristen terkait dengan pernyataan Yesus? Kok jangankan agama? Kitab Yohanes, Markus itu Yesus nggak tahu kok. Sedangkan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di bait Allah itu dengan kitab suci. Kitab suci apa yang diajarkan Yesus ini? Bingung toh? Bingung. Karena apa? Karena Yesus mempunyai Tuhan dan mempunyai kitab. Yang diajarkan oleh Yesus adalah firman Allah. Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa aku diutus dari Allah. Berarti apa yang dibawa Yesus? Firman Allah yang disampaikan pada Yesus itu adalah firman yang diberikan kepada Yesus untuk disampaikan kepada murid, kepada umat Bani Israel. Lalu dalam Islam terkait dengan ajarannya Yesus itu sendiri membenarkan adanya Musa, nabi-nabi yang terdahulu, membenarkan. Sama dengan Islam. Terkait apa? Terkait membenarkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, Zabur, dan nabi-nabi yang telah diturunkan kepada Allah, kepada Bani Israel. Dijelaskan dalam Al-Quran. Kami percaya. Tapi apakah kami masalah Injil itu yang terkait dengan Injil Markus, Matius, kami tidak percaya karena Allah berfirman menyampaikan firman-Nya itu pasti kepada nabinya, yaitu utusannya. Karena apa? Karena Isa alaihissalam adalah seorang utusan, seorang hamba yang diperintahkan untuk menyampaikan terkait dengan ketuhanan. Makanya di dalam
dalam Biblia sekalian menyatakan, aku tidak baik, yang baik adanya Allah. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari binasa. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan ketauhidan dengan adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan ketauhidan tapi satu kesatuan, bukan. Allah tidak mau disamakan dengan makhluk. Ya. Setarakan dengan makhluk. Pak Ya. Pras, Jadi kan silakan 156. kita bicarakan agama mana yang dari Tuhan berdasarkan kitab sucinya. Lalu larinya ke banyak tempat tadi, penebusan, terkutuk, sebagainya. Sebenarnya sudah lari daripada judul. Tapi nggak apa-apa, saya berusaha jawab, tapi jadi cepat. Karena kenapa? Topiknya kebanyakan. Gini, kalau Allah dikatakan menyempurnakan, itu Allahnya sendiri bermasalah. Bagaimana Allah menyempurnakan sesuatu? Dan itu dia yang lakukan. Berarti dianya nggak sempurna, tidak maha tahu. Kalau Allah yang sempurna, padanya tidak akan ada bayangan perubahan karena pertukaran, dan karena itu Allah tidak perlu belajar. Allah sudah tahu akhir dari awal. Jadi firman-Nya pasti sudah sempurna, dan karena itu kita tahu bahwa Allah yang sempurna, Allah yang Allah yang demikian berfirman, dan firman-Nya terus berkelanjutan. Pada waktu Perjanjian Baru mengatakan bahwa sebagai progressive revelation daripada wahyu yang semakin terang, maka dia menerima semuanya yang sebelumnya tanpa mengurangi satu kata pun, dan percaya Allah yang berdaulat, sehingga perkataannya tidak akan ada yang dimana manusia mampu merubah-rubahnya gitu. Dan kalau ada perubahan pun bisa ketahuan gitu loh. Nah, itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Lalu kemudian sebagai utusan, Yesus sebagai utusan. Loh, yang berdosa manusia, yang perlu digantikan manusia. Maka dia menjadi utusan. Firman itu apa? Firman itu adalah pernyataan Allah gitu. Dia sebagai manusia, dia menyatakan Allah, tapi dia adalah firman Allah itu sendiri. Dia disebut firman Allah karena dia menyatakan Allah. Karena manusia tidak bisa melihat Allah kecuali pernyataan Allah. Dia datang mendatangi manusia. Dan sebagai manusia dia melakukan penebusan gitu loh. Nah, di dalam kemanusiaannya dia mati. Tetapi kita lihat loh, yang mati ini ternyata nggak main-main loh. Dia mengatakan segala yang Bapa punya, aku punya. Segala yang Allah punya, aku punya. Dia mengatakan dirinya I am. Dia mengatakan dia ada di bumi dan ada di surga. Dia mampu menyembuhkan orang hanya dengan kata dosamu sudah diampuni. Dan dia menerima penyembahan. Sekalipun dia mengatakan tidak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Apakah dia melanggar? Nggak mungkin. Kemudian kenapa dia menerima penyembahan? Waktu si Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, sebagai adres, bukan ya Allah, gitu, bukan kaget ya. Itu mengatakan engkau Tuhanku, engkau Allahku. Dia mengatakan, mengiyakan, dia tidak menegur. Dan sedangkan semua malaikat Allah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru tidak menerima penyembahan. Hanya Allah saja yang boleh disembah. Rasul Petrus mau disembah nggak boleh. Paulus tidak boleh. Yohanes mau menyembah malaikat, dia mengatakan aku hanya hamba Allah. Jadi hamba-hamba Tuhan yang sejati itu tidak menerima penyembahan dan puji-pujian yang hanya untuk Allah saja. Gitu. Jadi kita lihat dari kitabnya semua dan dari semua ciri-ciri itu adalah firman Tuhan gitu loh kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Gini loh Pak Pras. Lu 3 menit jangan kasih gue 5 soal dong. Gak usah soal-soalan. Ini loh Bang Pras, terkait dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri, bahwa Yesus itu mengajarkan terkait dengan keesaan Tuhan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Yesus itu mengajarkan keesaan Tuhan. Sebagaimana Allah, surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih atau Yesus itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ini ajaran Yesus pada Bani Israel. Bayangkan bagaimana dalam pernyataan Yesus, ya, hidup yang kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti apa yang dinyatakan Yesus itu mengajarkan ketauhidan, bukan mengajarkan dia sebagai Tuhan, enggak.
bahwa Yesus mempunyai Bapa atau mempunyai Tuhan yang menciptakan Yesus dengan kekuasaannya Tuhan. Sehingga di dalam kitab itu juga dinyatakan, bahwa di dalam Al-Quran juga diluruskan terkait dengan pernyataan Yesus itu tadi, terkait dengan wahai Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, dan sebagaimana Yesus katakan, hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Apa salahnya ini dengan Yesus? Kok dijadikan Tuhan, penjelmaan Tuhan, sedangkan Yesus mengajarkan terkait dengan ketuhanan. Kalau di Islam jelas, nggak ambigu. Kalau Tuhan ya Tuhan, kalau bukan ya bukan. Sedangkan di kalian sudah jelas menyatakan seorang utusan, seorang hamba, seorang yang diciptakan tanpa ada Bapa, dengan kekuasaannya Allah, dan dia diberikan mujizat untuk membuktikan dia adalah utusan Allah. Kok kalian masih ambigu, kan cari-cari celah bahwa Yesus harus Tuhan? Itu permasalahannya. Kalau di Quran jelas, kalau Tuhan ya Tuhan, kalau bukan ya bukan. Sedangkan di kitab kalian ada yang menyebut Rasul, ada yang menyebut guru, ada lagi mana ini penyebutan ini tidak konsisten dalam hal pernyataan apa yang dinyatakan Yesus. Waktu habis. Ya Pak Pras, jadi sampai gini, jam 2:02. Ya, jadi gini, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada sesuatu pengwahyuan, yaitu Tuhan datang, yang dilihat oleh Abraham adalah manusia. Lalu dikatakan, Immanuel, Allah beserta kita. Seorang anak dilahirkan, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam Al-Mika pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa akarnya sejak kekekalan gitu. Bagaimana manusia akarnya adalah everlasting gitu. Jadi sebelumnya itu everlasting. Siapa yang akarnya everlasting? Yaitu hanya Tuhan. Seorang bayi, seorang anak diberi kita disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Lalu sampai ke Perjanjian Baru juga ada seorang manusia, dan dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Yohanes yang menulis itu, Yohanes yang menulis pasal 17 ayat 3. Jadi 17 ayat 3 perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes, dan Yohanes yang menulis, kalian menganggap bahwa itu bukan perkataan Yesus, tapi yang penulisnya adalah Yohanes. Bagaimana tulisan Yohanes yang itu satu dipercaya, yang satu tidak dipercaya. Nah, gitu loh. Kemudian itu ketidakkonsistenan gitu loh. Jadi apa yang diajarkan Alkitab? Loh, memang pada waktu dia jadi manusia, dia memang manusia. Dia harus percaya kepada Yesus yang diutus. Untuk apa diutus? Untuk mati, untuk menebus dosa manusia. Itu perkataan Yesus. Inilah perjanjian baru oleh darahku. Aku datang adalah untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Percayalah kepadaku. Percaya apa? Percaya dia sebagai penebus yang melakukan perjanjian baru, yang darahnya ditumpahkan untuk perjanjian. Dan dia menyuruh dibaptis, gitu ya. Loh, ternyata dia yang utusan Mesias yang harus kita percaya, itu adalah karena untuk dosa kita harus percaya dia sebagai penebus. Ternyata dia itu adalah Allah, gitu loh. Sehingga penebusannya berlaku bagi semua orang. Nah, kemudian harus percaya kepada satu Allah. Iya, Yohanes, Paulus aja ngomong Allah hanya satu. Orang Kristen semua mengatakan Allah adalah satu. Lalu kok bisa ada Bapa, Putra, dan Roh? Ya, Allah itu kan nggak kelihatan. Kemudian pernyataan Allah siapa? Ya anaknya. Manusia tidak bisa melihat. Anak itu apa? Anak itu adalah gambar dan rupa daripada bapaknya, gitu loh. Pernyataan Allah di dalam wujud manusia, gitu loh. Dan rohnya apa? Roh Allah, gitu loh. Kenapa bisa begitu? Ya Allah bisa ada di mana-mana. Allah itu bukan dihitung dengan satuan, makanya pakai katanya plural. Di kitab itu juga mengatakan plural, ya kan? Nah, tetapi yang kitab Anda percaya, saya hormati. Tetapi itu dari malaikat, bro. Kecuali itu adalah, Allahnya tetap Yehowa. Loh, kemudian Yehowa lari ke Mesir. Kemungkinan saya bisa, perlu diperhatikan. Loh, Allahnya beda, semuanya beda. Ada beberapa ajaran sama, tapi yang intinya beda semua. Gitu. Bagaimana saya percaya gitu loh. Dan ternyata bukan Allah sendiri yang ngomong, tapi malaikat. Gitu loh. Ya, waktu habis sampai 2:05 Pak Amir. Oke, kalau saya menyatakan itu lebih hebat lagi itu Pak Pras ya. Kalau Bapak menyatakan bahwa itu ada pernyataan dari malaikat, lah saya lebih menanyakan lagi terkait dengan kitab kalian. Terkait apa yang ditulis Lukas, Markus, Yohanes, apa semua, apakah itu dari firman Tuhan, bro?
Kalau kami meyakini itu dari firman Tuhan karena estafetnya ada. Iya kan? Tapi kalau dari Markus, Matius, apa semua itu dari hasil penelusuran loh bro. Bukan hasil dari pewahyuan. Gimana kita meyakini itu firman Tuhan? Sedangkan yang menyatakan atau yang mencari-cari dari firman Tuhan itu adalah dari orang-orang yang menulis, bukan dari pewahyuan. Kalau saya pernyataan Yesus bahwa itu diwahyukan, saya percaya karena Yesus seorang nabi. Sebagaimana Yesus katakan tadi, yaitu segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka mempercayainya. Nah, ini saya percaya ini karena itu firman Tuhan kepada Yesus disampaikan kepada Yesus untuk disampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa mal masih kubudu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rasul wa ummuhu siddiqon kanat yakulanil ta'am undur kaifa nubayyinu lahumul ayatu tsumma undur anna yufakun. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelum beberapa rasul. Jadi sebelum Isa alaihissalam juga ada beberapa rasul, juga menyampaikan wahyu dari Tuhan, menyampaikan apa? Firman Tuhan disampaikan pada umatnya, yaitu Bani Israel. Itu juga melalui pewahyuan. Sama dengan apa yang diemban oleh Yesus. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Maka diduruskan. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah utusan. Dan ibunya seorang yang benar. Kedua-duanya bisa makan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikan bagaimana mereka berpaling. Gimana kalian? Yesus dan ibunya adalah makan makanan. Sebagaimana dimakan oleh manusia. Kenapa kalian menyatakan Yesus adalah jelmaan Tuhan? Ini dibantah langsung dari Al-Quran. Bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah seorang utusan yang membawa firman. Disampaikan kepada orang-orang yang dekatnya Yesus, yaitu Bani Israel. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Sama dengan apa yang dinyatakan Yesus tadi. Jadi apa yang dinyatakan Yesus, itulah firman Tuhan. Habis Pak. Ya, begitu. Jadi begini, ya, apa yang dikatakan oleh di dalam apa yang Anda percaya itu ternyata katanya dari Tuhan, tapi Rasul itu menerimanya dari malaikat gitu loh. Jadi saya berbicara sumbernya itu adalah malaikat yang ngomong. Jadi ada sebuah buku yang jelas-jelas ditulis oleh para nabi dan para rasul dari Allah langsung yang menyatakan keberadaan Allahnya itu adalah sesuatu yang nyata, ditulis oleh berbagai orang membicarakan satu hal tentang penyelamatan dan rencana kekal Allah. Tetapi kemudian 600 tahun kemudian ada orang yang mengatakan tidak berdasarkan apa, hanya mengatakan dari sebuah sosok malaikat dan kepada seorang nabi, dan nabinya malaikat itu ngomong bahwa itu adalah dari Tuhan. Ya nggak apa-apa, aku nggak mengatakan itu pasti salah atau apa. Dalam hal ini aku tidak mau menghakimi. Nah, itu kan kepercayaan kamu. Tetapi aku mengatakan itu sumbernya malaikat. Jadi ada seorang malaikat yang menyangkal. Katanya Tuhan nggak demikian, tapi Tuhannya beda dengan Tuhan yang sebelum-sebelumnya. Dan yang dia katakan tentang Maria begini-begini itu katanya dia di abad 6 itu peristiwa 600 tahun sebelumnya, sedangkan di dalam sejarah tidak pernah hal itu dan tidak pernah ada catatan di luar itu. Jadi satu orang menyangkal dan menyatakan sesuatu yang berbeda gitu loh. Nah kemudian mengenai mereka menuliskan, kan saya bilang dia menyelidiki, oh Yesus lahir di ini, Yesus melakukan ini, kemudian dituliskan gitu loh. Jadi apa yang dia ketahui Tuhan pimpin dia untuk dituliskan, untuk diberitakan kepada kita bahwa ada kejadian seperti itu, dan itulah yang mereka beritakan. Semuanya itu berdasarkan fakta yang Allah kerjakan di dalam sejarah, yaitu seorang utusan datang. Siapakah itu? Yesus gitu loh. Dan itu ceritanya berdasarkan, jadi apa? Berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi mereka menyelidiki dengan sesama tentang setiap peristiwa, bukan karena nggak percaya, udah percaya, tapi supaya peristiwa itu diceritakan sebagaimana adanya. Itu Allah menyuruh dia melakukan semua itu.
Dan setelah dia mengetahui semuanya, Roh Tuhan di dalam memimpin dia menuliskannya agar tidak salah. Nah, sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan gitu. Yang Tuhan tidak maksudkan mungkin dia tahu lebih banyak. Tentunya yang dia tulis lebih sedikit daripada apa yang dia ketahui. Tapi bagaimana dan apa yang perlu dituliskan, Tuhan itulah yang memimpin. Dan mereka jelas bahwa ada Roh Tuhan, menerima Roh Kudus, dan itu bisa diterima oleh kita juga yang percaya. Cuman kan saya nggak mungkin ngomong, kalian mengatakan, oh itu pengalaman subjektif gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tetapi hal itu bisa terjadi. Pak Amir kalau percaya, Roh Yesus juga bisa masuk ke dalam kamu. Yesus pun bisa menjumpai kamu gitu loh. Waktu habis. Sampai 2:11, Amir. Oke, sip. Masih berapa kali lagi nih sessionnya? Mau berapa kali lagi? Gini, Pak Pras, Pak Pras nanti malah ketampol terkait dengan Jibril atau Gabriel tadi. Ternyata Tuhan sampean itu penyampaiannya juga dari penyampaiannya Jibril. Ini sudah menunjukkan bahwa Jibril atau Gabriel itu adalah utusan Allah sebagai malaikat yang diutus Allah untuk menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu kepada manusia, termasuk menyampaikan kepada Maryam tentang terkait dengan akan kelahirannya itu. Inilah utusan Tuhan yang untuk menyampaikan kabar gembira kepada Maryam itu juga sebagai apa? Sebagai malaikat. Malaikat siapa? Gabriel. Kalau di Islam malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu kepada manusia. Iya Pak. Percaya tak Jibril itu penyampai wahyu? Nah, sampai aja percaya kalau Tuhan itu penyampainya dari malaikat Jibril. Kenapa kamu terkait dengan firman Allah yang di firmannya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril? Kenapa kalian sampai tampil? Sedangkan Tuhan yang diturunkan ke bumi menurut sampean aja melalui malaikat Jibril. Gimana sih Pak? Ketampol sampean ini. Ternyata Tuhan yang sampean iman ini juga beritanya dari malaikat Jibril loh Pak. Makanya di sini malaikat Jibril memang diutus oleh Allah itu hanya untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan para orang-orang yang didekati. Sebagaimana surat Asy-Syura ayat 92. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam dengan perantara Ar-Ruh Al-Amin, yaitu malaikat Jibril. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mujizat serta kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Ternyata di sini apa yang diberikan kepada Isa alaihissalam mempunyai mujizat apa semua itu juga melalui malaikat Jibril. Tapi kalian tidak mengimani itu adalah Roh Tuhan. Nah, ini kesalahan yang sampai derita terkait Ruhul Kudus. Pengertian Roh Kudus ini. Kenapa? Di dalam Islam Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, yang selalu menaungi para nabi, mendekati para nabi. Karena apa? Dia yang diperintahkan wahyunya dari Tuhan kepada para nabi ini, termasuk kepada Nabi Isa, Nabi Muhammad. Katakanlah hai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, Ruhul Kudus, ya, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dan izinkanlah Allah membenarkan apa kita yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Waktu habis. Itu Bang Pras, tak luruskan Ruhul Kudus itu siapa? Ini jadi tentang malaikat Jibril. Saya juga tahu di dalam Alkitab tuh ada Jibril menampakkan diri kepada Daniel dan berbicara tentang sesuatu penglihatan, tentang suatu kehendak Tuhan gitu. Tetapi hanya 1-2 bagian kecil. Itu hanya di dalam seluruh Alkitab tuh kalau perkataan Jibril dikumpulkan, itu 1 halaman nggak sampai gitu. Jadi yang Jibril berkata dan melalui wahyu melalui Jibril itu hanya sebagian. Lalu saya pikir, oh iya, itu Jibril sama Gabriel sama nggak ya? Begitu saya baca ke dalam Lukas, loh kok beda? Kok beda banget ya? Kenapa? Yaitu di Lukas 1:26, pada bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa artinya? Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Loh, Jibrilnya di dalam Alkitab ngomong anak Allah yang maha tinggi. Gabriel di Alkitab mengatakan anak Allah yang maha tinggi. Tapi di dalam Al-Quran, Jibrilnya mengatakan Allah tidak punya anak, Allah tidak diperanakan. Loh, lagi pula mana pernah Allah punya anak itu dalam pengertian itu, karena Allah tidak punya syahibah, punya pasangan. Mana pernah ada Alkitab mengatakan bahwa Allah punya itu, dan anak Allah itu pengertiannya adalah kawin. Jadi loh, Jibrilnya ini lain sama Gabriel di dalam perjanjian baru. Jadi gimana? Kemudian yang ngomong semuanya Jibril, malaikat gitu loh. Nah, sedangkan malaikat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru itu ada malaikat yang melanggar, ada malaikat yang baik. Lalu siapa malaikat itu? Kemudian saya cari-cari terus. Nah, yang dari Jibril ini ngakunya dari Allah, yang apa-apa. Mungkin Anda percaya, mungkin aja benar. Saya tidak mengatakan itu pasti salah atau gimana. Aku tidak mau menuduh begitu. Cuman maksud aku itu dari malaikat. Jadi ada kemungkinan itu adalah pertentangan dari malaikat yang jatuh. Mungkin juga malaikat yang benar. Saya tidak menilai dalam hal itu. Jadi saya menghormati kepercayaan kamu gitu. Saya tidak sedang menyerang. Ya. Oke, silakan. Jadi Jibrilnya lain, Jibril sama Gabriel itu lain gitu. Satu mengatakan anak Allah, satunya enggak. Ya. Ternyata Pak ya, tak kasih tahu. Apa yang sampai narasikan membuktikan bahwa malaikat Jibril itu adalah penyampai wahyu, termasuk kepada Maryam, kepada yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kau anggap Ruhul Kudus tadi salah pengertian. Yang dinamakan Ruhul Kudus atau Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, yang selalu menaungi Yesus atau Isa alaihissalam, sama dengan selalu mendampingi Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sebagai nabi. Ini tugasnya adalah malaikat Jibril. Karena pas waktu-waktu dia memberikan wahyu dari Allah, disampaikan kepada Isa alaihissalam. Sebagaimana Isa nyatakan, aku menerima segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Penerimaan wahyu ini dari mana? Dari malaikat Jibril yang kamu kira Roh Kudus tadi. Tapi Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril, saudara-saudaraku Kristen. Sehingga apa yang kau narasikan terkait Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri, itu menurut Islam salah kaprah, salah penamaan. Ruhul Kudus adalah pesebutan dari malaikat Jibril. Jadi benar apa yang disampaikan kepada Isa alaihissalam, menyampaikan wahyu, itu semua itu adalah dari penyampainya dari Nabi Isa alaihissalam, dari malaikat Jibril. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril, itu memang tugasnya malaikat Jibril. Tapi ini membuktikan bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah maha agung, maha perkasa, sehingga bisa mengutus semua ciptaannya. Mengutus ciptaannya, nggak perlu turun. Karena apa? Tuhan itu maha kuasa, bisa mengutus apa yang bisa diutus kepada malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, termasuk Isa alaihissalam sebagai nabi. Untuk apa? Menyampaikan terkait risalah ketuhanan. Tuhan menceritakan terkait hukum-hukum Tuhan. Maka dari tadi terkait dengan Yesus menyatakan bahwa belum mampu kalian menerima hal ini, tapi akan datang sebuah Roh Kudus yang mendampingi kamu dan membicarakan terkait dengan hukum-hukum dari mulutmu. Ini kan membuktikan bahwa Yesus adalah seorang utusan, bahwa dia diutus untuk menyampaikan wahyu dari Tuhan. Habis. Aduh, habis. Oke, gini. Siapa tanya bagaimana kalau kita penutupan aja kan udah balik. Closingnya udah capek. Jadi gini, sekarang closing, tapi gini, closing itu selalu si Amir bicarakan tentang apa itu namanya, agamanya,
Tema. Saya juga bicarakan tema. enggak. Tema sesuai agamanya ya. Bukan gitu. Jadi kamu melakukan pembelaan terhadap Al-Qur'an, enggak masuk ke Alkitab. Saya juga tidak. Siapa sekarang? Saya dulu. Meskipun Al-Qur'an gitu. Ya, kamu dulu. Ya. Sampai 2:20 ya. 5 menit boleh ya, karena Oke, sampai 22. Oke deh, saya closing statement ini karena temanya adalah terkait dengan agama mana yang dari Tuhan. Kalau dari Islam sudah jelas dicatat di dalam Al-Quran, Al-Maidah ayat 3 tadi saya sudah sebutkan bahwa di situ al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati raditu lakum Islam madina faman turra fil masatin ghairu mutajani fil ithmi fa innallaha ghafurur rahim. Ya. Sebab itulah janganlah kamu takut untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar karena ingin berbuat dosa, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah jadi Islam itu adalah ajaran agama yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, yaitu Islam. Maka disempurnakan sebagai Nabi Muhammad sebagai khotamun nabi itu dan sebagai melanjutkan risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Yakub, Daud, Musa sampai Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa narasi terkait dengan ajaran-ajaran agama Islam meruntun dari ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi. Disinilah karena Islam adalah Nabi Muhammad diutus untuk akhir zaman sampai hari kiamat, maka penyempurnaan dari umatnya inilah disempurnakan di sini. Terkait dengan perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, dan perintah yang lain-lainnya terkait dengan hububillah dengan sesama manusia, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Itu diajarkan di dalam Islam. Bagaimana berhubungan dengan Allah, yaitu dengan kewajiban-kewajiban yang harus diperintahkan oleh Allah. Inilah ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah. Terkait dengan ajaran ini tercatat di dalam kitab suci. Bahkan di dalam kitab suci bahwa hanya Islamlah yang diridhoi oleh Allah. Selain Islam tidak diridhoi. Kalau tidak diridhoi berarti di neraka. Itu prinsipnya di dalam Islam. Kenapa? Karena Islam sudah tegak. Karena kenabian umat sekarang ini, walaupun sekarang ada Kristen, Buddha, Yahudi, apa semua, tapi umat sekarang ini adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman, khotamun Nabi sebagai Nabi yang diperintah untuk seluruh alam, untuk semua alam. Inilah hebatnya di dalam kenabian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang diutus sebagai khotamun Nabi ini tadi. Sehingga menyempurnakan apa yang belum diperintahkan oleh Allah kepada para nabi-nabi terdahulu. Dan yang memberatkan dulu sekarang tidak diberatkan di dalam agama Allah ini, di dalam Islam. Makanya di dalam ad-din itu adalah nasihat. Bahwa agama ini adalah sebuah nasihat. Nasihatnya adalah untuk menyembah Tuhan Allah yang satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Dan beramal juga karena Allah, karena milik semua yang diamalkan ini adalah milik Allah, maka amalan kita harus karena Allah. Walaupun kita berbuat sesama manusia, sesama manusia kita berbuat baik, tapi niat kita hanya karena Allah. Karena apa? Semua ini kebaikan-kebaikan yang menilai hanyalah Allah. Jadi amalan yang dinilai oleh Allah itu amalan yang diridhoi oleh Allah ya dikarenakan karena Allah. Karena semua amalan karena diniatkan karena Allah, itu Allah akan membalas amalan tersebut. Inilah amalan di dalam Islam yang terkait dengan ajaran mengikuti ajaran para nabi. Oke, terima kasih. Silakan. Lanjut Pak Pras sampai 27. Ya, jadi gini teman-teman, saya belajar dan memperhatikan agama itu cukup
lama, ya, udah hampir 40 tahun. Kemudian dari agama-agama yang saya lihat memiliki berbagai macam sifat gitu. Ada yang dari manusia mencari seperti Buddhis gitu ya. Dia benar-benar mengatakan ya dari si Budanya itu, Siddhartha Gautama gitu ya. Kemudian agama Konghucu dan sebagainya gitu ya. Itu adalah hasil pencarian manusia. Masalahnya kalau manusia yang mencari, berarti kan harus bisa dibuktikan oleh manusia-manusia itu melalui apapun ya. Tetapi ternyata memang mereka mencari kepentok bahwa Allahnya itu impersonal, nggak kelihatan, nggak ada, nggak itu impersonal, bukan person gitu ya. Nah, kemudian Allahnya yang ditunjukkan satu dengan yang lain beda-beda gitu loh. Ya, jadi itu adalah agama yang manusia sebagai pusat untuk mencari. Nah, kemudian saya melihat lagi ada agama yang jelas-jelas yang saya percayai itu adalah Tuhan berbicara. Ada siapa? Para nabi. Jadi para nabinya itu dengan sangat yakin dan sangat jelas gitu. Berkata, demikianlah firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan, datanglah firman Tuhan kepadaku, dan itu jumlahnya hampir di setiap kitab nabi-nabi seperti itu. Dan kitab itu bukan ditulis oleh satu orang, oleh 32 orang. Gitu. Para penulisnya mengatakan ada roh Allah yang menguasai, ada Allah yang berbicara, memimpin mereka. Gitu. Jadi kemudian ada Allah sendiri yang langsung. Dan itu disertai dengan mujizat. Gitu. Jadi sesuatu yang bukan hanya kata seseorang atau kata seorang nabi, tapi adalah pernyataan itu bisa diketahui oleh segenap bangsa. Bahkan kalau yang pada waktu Musa ya, itu segenap bangsa melihat hal itu, perbuatan-perbuatan Allah dan bahkan mendengar suaranya gitu ya. Baik itu berupa guntur karena mereka kan gitu ya. Jadi Allahnya itu sesuatu yang nyata di dalam perjanjian baru. Allahnya berinkarnasi menjadi manusia karena manusia berdosa gitu. Jadi dia mau datang untuk menebus dosa manusia di dalam kemanusiaannya gitu ya. Kemanusiaannya menggantikan kutuk bagi kita. Tetapi setelah mati dan bangkit, dia memberikan rohnya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dipimpin dan diajar dari semenjak Yesus ada di bumi, kemudian Roh Kudus memimpin mereka sepanjang hidupnya. Bagaimana bisa terjadi? Ya, diberi pengertian dan melalui semua pengalaman dan semua pengajaran itu, dan melalui pengwahyuan, melalui penglihatan dan sebagainya, mereka mengerti akan Tuhan dan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana memimpin? Seperti kita aja. Dari dalam kita kan bisa timbul pikiran, ide, bagaimana menjawab, bagaimana menghadapi orang, menilai sesuatu, semua itu dari dalam kita. Jadi ada pekerjaan Roh Kudus di dalam mereka, dan mereka itu menulis dipimpin oleh Roh itu. Gitu ya, mereka mendapatkan wahyu, diajarkan oleh Tuhan sendiri dan oleh Roh Tuhan sendiri. Jadi di dunia ini, saya lihat hanya ada satu agama yang sedemikian gitu. Mengenai kalian mengatakan, oh bohong atau nggak percaya, oh itu nggak ada masalah gitu. Memang bisa terjadi dua hal, tetapi penulisnya ini banyak loh, kok penulisnya banyak, zamannya beda-beda, mengarah kepada satu hal yang sangat sempurna dan sangat logis dan sangat sesuai dan sangat realistis gitu. Bahkan orang yang percaya menerima Roh Kudus gitu. Jadi sesuatu yang bukan hanya ada teori tapi ada praktek gitu. Mengenai tidak percaya orang luar itu wajar gitu, manusia bisa percaya dan nggak percaya. Tetapi perkataan saya gini, hanya ada dua kemungkinan, benarkah dari Tuhan atau dari manusia, atau ngarang, atau 40 orang yang berjaga zaman itu ngarang atau gimana, gitu. Kalau andai kata ngarang ya kalian melewatkan nggak apa-apa. Tapi kalau andai kata benar itu dari Tuhan dan karena kalian adalah orang berdosa, maka harus hati-hati gitu loh. Karena ini bicara hidup kekal, bukan masalah saya bela agama A, agama B. Karena kita dilahirkan contohnya nih, kalau andai kata orang tua saya penyembah tikus, masa saya harus berusaha membela penyembahan kepada tikus? Saya ngambil itu ekstrim ya. Coba lihat di YouTube, ada penyembahan tikus. Masa kita juga mau jadi penyembah tikus dan kita berusaha membela? Enggak. Kita tuh harus mencari. Karena Tuhan itu menyuruh kita hidup, lahir dimanapun, kita adalah menjadi orang yang mencari Tuhan. Lalu andai kata agama, ya udah oke. Waktu habis. Terima kasih. Pak Pras dan Pak Abdul Amir. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Amir. Oke. Amir, makasih ya. Bagus ya.
Jadi Amir juga bisa teratur, gue juga bisa teratur asal ada waktu ya.